Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengakselerasi pengembangan hidrogen di tanah air. Komitmen ini disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition 2025. Bahlil mengatakan pemanfaatan hidrogen yang lebih masif di tanah air bisa membantu untuk menekan impor BBM yang semakin membengkak. Dirinya menjabarkan saat ini konsumsi BBM di tanah air sekitar 1,5 juta barel per hari, sementara lifting minyak di dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari. Sehingga untuk mengisi selisih tersebut, Indonesia harus impor BBM sebesar sekitar 900.000 barel per hari. Untuk mengakselerasi pengembangan hidrogen di tanah air, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengeluarkan regulasi. Namun Bahlil tidak merinci terkait aturan yang nantinya akan diterbitkan itu. Nah, cara kita untuk mengurangi impor adalah memanfaatkan potensi bahan bakar pengganti fosil. Bisa B40, bisa baterai listrik, mobil baterai, dan bisa juga hidrogen. Nah, hidrogen ini barang baru. Kenapa barang baru? Karena kalau kita compare dia dengan mobil listrik, biaya hidrogennya memang masih mahal. Dan teknologinya kan kesini mudah-mudahan bisa kita mendapatkan yang lebih murah. Tetapi kita harus memulai. Nah, kalau ditanya bagaimana regulasinya, memang selama ini kita bikin regulasi itu baru mobil listrik, belum hidrogen. Nah, kalau sudah banyak, sudah bagus, dan kita lihat potensi marketnya udah ada, maka pemerintah harus melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya win-win. Kita maunya masa kita kan kompetisi. Semakin murah, semakin baik. Itu maksudnya. Jadi kita akan melakukan penataan. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo juga menjadi pionir dalam mengembangkan hidrogen sebagai bahan bakar di tanah air. Dirinya menjelaskan hidrogen yang dihasilkan dari operasional pembangkit PLN dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dengan biaya operasional yang lebih hemat dibandingkan bahan bakar lainnya. Sejak 2023, PLN telah mengoperasikan Green Hydrogen Plant pertama di Indonesia yang berada di PLTGU Muara Karang. PLN juga menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara dengan memanfaatkan energi panas bumi di PLTP Kamojang, Jawa Barat pada tahun 2024. Dengan ahli hidrogen yang terbaik di Indonesia waktu itu masih peneliti, Prof. Enia ini bekerja sama membangun roadmap. Nah, kebetulan di PLN, pembangkit kami itu butuh pendingin. Pendinginnya apa? Hidrogen. Maka kami nyetrum air untuk dapat hidrogen untuk mendinginkan pembangkit kami. Salah hitung. Produksinya 200 sekian ton, yang dipakai 75 ton. 128 tonnya menjadi excess supply. Nah, begitu ada excess supply, inilah yang kita gunakan. Nah, maka kami ada di sekitar 28 lokasi. Itu ada excess supply dari hidrogen.